sebelum kita memasuki petualangan mengungkap misteri malas? Pernah nggak, teman-teman, saat kalian punya jadwal yang penuh dengan agenda produktif, kalian merasa semangat setengah mati untuk melakukannya, tapi tiba-tiba malas datang dengan semangat yang lebih tinggi? Kalau iya, boleh dong kalian kasih tahu di kolom komentar bagian mana yang paling sering membuat kalian batalin rencana. Aku tahu persis rasanya, karena nggak terhitung berapa kali aku berada di posisi yang sama. Jujur, ada satu waktu di mana aku punya daftar tugas panjang, tapi malah lebih tertarik untuk memilih tiduran di sofa dengan secangkir kopi. Nah, di video kali ini, kita akan memecahkan misteri malas bersama-sama. Kita akan membahas apa saja penyebab munculnya malas ini, dan tentu saja, cara-cara supaya kita bisa menangkalnya. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena aku yakin ada 1 atau 2 tips yang bisa bermanfaat untuk kalian. Kali ini, kita akan membahas satu hal yang mungkin sering kali jadi teman setia kita semua, rasa malas. Iya, itu yang suka muncul saat kita punya rencana produktif, tapi entah kenapa, tiba-tiba kita jadi lebih suka tiduran. Kalau kalian pernah mengalami hal ini, well, kalian nggak sendiri. Saya juga sering banget ngalamin ini. Tapi, jangan khawatir, karena dalam video ini, kita akan membahasnya secara lebih detail. Mari kita bongkar bersama apa saja penyebab di balik rasa malas ini, dan tentunya bagaimana cara kita bisa mengatasinya. Pertama-tama, mari kita tela lebih dalam apa sebenarnya yang dapat memicu munculnya rasa malas. Salah satu penyebab utama bisa jadi karena kurangnya motivasi. Terkadang, ketika kita tidak melihat hubungan yang jelas antara tindakan yang harus kita lakukan dengan tujuan akhir, motivasi kita bisa merosot. Penyebab lainnya mungkin karena tugas terasa terlalu berat atau sulit. Rasanya seperti ada gunung yang harus diatasi, dan ini membuat kita merasa malas untuk memulai. Kami akan merinci strategi pengelolaan tugas yang efektif, termasuk cara memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola dengan baik. Namun, terkadang rasa malas juga bisa muncul akibat kelelahan atau kelebihan beban kerja. Kita akan membahas tanda-tanda kelelahan yang perlu diperhatikan dan bagaimana cara mengatur waktu istirahat yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan mental. Di samping itu, kita akan membahas peran mindset dalam menghadapi rasa malas. Apakah kita melihat tugas sebagai beban atau peluang untuk belajar dan tumbuh? Mengubah pola pikir ini dapat memiliki dampak besar pada cara kita menghadapi tugas-tugas sehari-hari. Jadi, mari kita jelajahi bersama-sama, teman-teman, semua aspek ini secara lebih mendalam, dan semoga kita bisa menemukan strategi yang cocok untuk menghadapi tantangan malas ini. Tetap stay tune dan simak terus. Dalam mengatasi rasa malas, langkah pertama yang dapat kita ambil adalah memecahnya menjadi tindakan-tindakan konkret. Mari kita lihat beberapa tips dan trik yang bisa langsung kalian terapkan. Pertama, kita mulai dengan pembagian tugas. Jangan biarkan tugas besar mengintimidasi. Pecahlah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Ini akan membuatnya terasa lebih terkelola dan mencegah rasa terbebani. Langkah kedua, buatlah rencana dan jadwal yang realistis. Jangan biarkan diri kalian tenggelam dalam daftar pekerjaan. Prioritaskan tujuan harian atau mingguan yang realistis dan bisa dicapai. Sebuah planner atau aplikasi pengelola waktu dapat membantu kalian untuk memantau progres. Berbicara tentang progres, langkah ketiga adalah mencari sumber motivasi. Identifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang memberikan motivasi.
Gunakan visualisasi atau vision board untuk merangsang semangat dan memberikan fokus pada setiap tindakan. Lanjut ke langkah keempat, beri hadiah pada diri sendiri. Setelah menyelesaikan bagian tugas tertentu, berikan hadiah pada diri kalian. Ini bisa berupa sesuatu yang kecil seperti camilan favorit atau waktu luang untuk menonton sesuatu yang menyenangkan. Langkah kelima, atur waktu istirahat yang efektif. Tentukan waktu istirahat reguler untuk mencegah kelelahan fisik dan mental. Teknik Pomodoro yang melibatkan 25 menit kerja dan 5 menit istirahat dapat membantu menjaga fokus dan keseimbangan. Langkah keenam, ubah pola pikir. Fokus pada aspek positif dari tugas dan ubah kata-kata negatif dalam pikiran kalian menjadi kata-kata positif. Ini dapat membantu membentuk mindset yang lebih positif terhadap pekerjaan. Langkah ketujuh, jangan takut untuk meminta bantuan. Terkadang, kolaborasi dengan teman atau rekan kerja dapat memberikan sudut pandang baru dan solusi yang lebih baik. Selanjutnya, variasikan lingkungan kerja. Jika mungkin, ubah tempat kerja kalian secara berkala untuk menghindari kebosanan dan monotoni. Perubahan lingkungan dapat merangsang kreativitas dan memberikan semangat baru. Langkah terakhir, tetapkan prioritas. Identifikasi tugas yang paling penting dan selesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke yang lain. Fokus pada pekerjaan yang memberikan dampak besar pada tujuan kalian. Semoga tips dan trik ini dapat memberikan panduan praktis untuk mengatasi rasa malas. Coba terapkan 1 atau 2 tips ini dalam kehidupan sehari-hari dan lihatlah perubahan positif yang dapat kalian capai. Jadi, teman-teman, mari saya bagi cerita pribadi saya yang mungkin bisa membuat kita merasa lebih terhubung dan memahami bahwa kita semua punya masa-masa malas. Beberapa waktu yang lalu, saya benar-benar terjebak dalam siklus malas yang sulit diatasi. Saya punya sejumlah pekerjaan yang menumpuk dan terlebih lagi, deadline itu terasa semakin dekat. Suatu hari, saya merasa begitu terbebani oleh pekerjaan, sehingga malasnya datang begitu intens. Saya menemukan diri saya duduk di depan laptop, memandangi layar tanpa benar-benar mulai melakukan sesuatu. Semakin lama, semakin sulit untuk melibatkan diri dalam tugas-tugas yang menunggu. Pada titik ini, saya merasa frustrasi dan bahkan meragukan kemampuan saya sendiri. Saya berpikir, kenapa saya tidak bisa melakukannya dan ini membuat saya semakin malas. Itu adalah periode yang sulit dan rasanya seperti ada beban besar di pundak saya. Lalu, saya menyadari bahwa saya perlu mengambil langkah konkret untuk keluar dari spiral malas ini. Pertama-tama, saya memutuskan untuk berbicara terbuka dengan seseorang yang dapat memberikan perspektif dari luar. Saya berdiskusi dengan teman dekat saya tentang apa yang sedang saya alami. Terkadang, mendengar sudut pandang orang lain bisa memberikan wawasan yang berharga. Setelah mendengar saran-saran dari teman, saya membuat daftar prioritas dan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola. Ini membantu saya untuk tidak merasa terlalu terbebani oleh skala pekerjaan. Saya juga mulai menetapkan jadwal kerja dan istirahat yang lebih terstruktur untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kelelahan. Namun, yang paling membantu adalah ketika saya mulai memberikan hadiah pada diri sendiri setelah menyelesaikan setiap bagian tugas. Itu bisa berupa sesuatu yang kecil seperti menikmati camilan favorit atau menonton episode singkat dari serial favorit saya. Memberi hadiah pada diri sendiri memberikan motivasi tambahan dan membuat proses kerja terasa lebih menyenangkan. Dengan waktu dan usaha yang konsisten, saya berhasil keluar dari periode malas itu dan menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih baik dari yang saya harapkan.
Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa mengatasi malas memang bisa, tapi memerlukan pemahaman diri yang mendalam dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Semoga pengalaman ini dapat memberikan inspirasi dan dukungan bagi mereka yang mungkin mengalami hal serupa. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau tips kalian di kolom komentar. Dari cerita pribadi saya, kita bisa menarik beberapa kesimpulan dan pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, saya belajar bahwa saat mengalami masa-masa malas, penting untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kita semua manusia dan melalui periode di mana semuanya terasa sulit untuk dikerjakan. Dalam mengatasi rasa malas, saya menyadari pentingnya berbicara dengan seseorang, teman atau keluarga, untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Terkadang, kita terlalu terpaku pada masalah kita sendiri sehingga sulit melihat solusi yang mungkin ada di depan mata. Langkah selanjutnya yang membantu saya adalah memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih terkelola. Hal ini membantu saya untuk tidak merasa terbebani oleh beban kerja yang besar. Mengatur prioritas dan membuat jadwal kerja yang terstruktur juga membantu menjaga keseimbangan dan menghindari kelelahan. Memberikan hadiah pada diri sendiri setelah menyelesaikan setiap bagian tugas ternyata sangat efektif dalam meningkatkan motivasi. Ini memberikan dorongan positif dan membuat proses pekerjaan terasa lebih menyenangkan. Namun, yang paling penting, saya belajar bahwa mengatasi malas memerlukan waktu dan konsistensi. Tidak ada solusi instan dan prosesnya bisa berbeda untuk setiap orang. Saya terus mengingatkan diri sendiri bahwa setiap langkah kecil menuju tujuan adalah sukses dan tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Saya harap cerita ini bisa memberikan inspirasi dan dukungan bagi mereka yang merasa terjebak dalam rasa malas. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau tips kalian di kolom komentar, karena kita semua bisa belajar satu sama lain. Terima kasih, teman-teman, sudah menemani saya dalam perjalanan melawan rasa malas ini. Tentunya, ini adalah topik yang sangat real dan relevan untuk kita semua. Sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Pertama, jangan ragu untuk berbicara. Jika kalian merasa terjebak dalam siklus malas, percayalah, kalian tidak sendirian. Saling mendengar dan berbagi pengalaman bisa menjadi langkah awal yang luar biasa untuk mengatasi rasa malas itu. Kedua, kenali dan hargai setiap langkah kecil yang kalian ambil. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri dan melupakan pencapaian kecil yang sebenarnya luar biasa. Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah langkah menuju kesuksesan. Terakhir, mari tetap terhubung. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan bermanfaat selanjutnya. Aku senang bisa menjadi bagian dari perjalanan kalian dalam mencapai tujuan dan mengatasi rasa malas. Jangan lupa untuk berbagi cerita kalian atau tips di kolom komentar. Saling mendukung adalah kunci kesuksesan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan tetap berusaha, karena kalian pasti bisa mengatasi segala tantangan. Terima kasih banyak dan selamat mencoba.